Oke, kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Sore. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Ingin mempresentasikan ujian tengah semester kami dengan tema pengendalian sosial di era digital dengan judul Cancel Culture dan Ujaran Kebencian di Era Digital. Kelompok kami terdiri dari Rifda Nadira, Haikal Sumantri, Nur Astafal Fadli, Ade Oelandini, Asya Al-Hafsa, Wildan Alamsyah, Raihan Al-Kautsar, dan saya sendiri Yoni Fiksiana. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Astafal, silakan. Oke, terima kasih Mas Yoni. Oke, pembahasan pertama kita adalah cancel culture. Cancel culture adalah fenomena di mana seorang atau kelompok yang dihukum secara sosial, biasanya lewat media sosial, karena dianggap melakukan hal yang tidak sejalan dengan nilai atau norma yang berlaku. Hukuman ini bisa berupa boykot, dijauhi, atau jadi sasaran komentar pedas dari warganet yang seringkali berdampak besar pada reputasi mereka. Fenomena ini tumbuh seiring dengan kuatnya peran media digital, di mana informasi menyebar dengan cepat dan opini publik yang punya pengaruh besar. Di satu sisi, cancel culture bisa dilihat sebagai cara masyarakat menuntut pertanggungjawaban terutama dari tokoh-tokoh publik. Nah, dari fenomena cancel culture ini, kita bisa lihat betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam bentuk opini dan memberi tekanan sosial. Tapi di balik itu ada juga sisi gelap yang perlu kita waspadai, yaitu ketika kritik berubah menjadi serangan yang kasar, bahkan bernuansa kebencian. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan masuk ke topik ujaran kebencian. Selanjutnya, Kak Rifda. Baik, terima kasih Astafal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan bentuk kejahatan atau tindakan yang dapat merusak hubungan antara individu dengan individu, apalagi jika melibatkan isu sensitif seperti agama. Ujaran kebencian juga dapat dikategorikan dalam berbagai hal. Yang pertama itu ada penghinaan, perbuatan yang menyerang kehormatan dan juga nama baik orang atau pihak lain, baik individu maupun kelompok. Lalu yang kedua, pencemaran nama baik, merupakan tindakan yang berdampak pada pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga, perbuatan yang tidak menyenangkan, tindakan yang menyinggung perasaan seseorang, memaksa orang lain, atau melakukan ancaman. Yang keempat, memprovokasi atau tindakan yang memancing seseorang dengan kemarahan dengan menghasut. Dan yang terakhir, menyebarkan berita bohong. Menyebarkan hoaks dapat menimbulkan fitnah dan kebencian. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yoni. Baik, terima kasih Rifda atas penyampaiannya. Berikutnya merupakan contoh fenomena cancel culture. Cancel culture di Indonesia sudah banyak terjadi. Salah satu contohnya merupakan petisi boykot Saiful Jamil di tahun 2021. Beliau sebelumnya melakukan tindakan kekerasan seksual yang menyebabkan beliau menerima hukuman pidana. Dan pasca beliau menerima hukuman pidana, beliau mencoba untuk kembali lagi ke publik, mencoba kembali lagi ke layar televisi, namun oleh masyarakat ditolak. Itu merupakan salah satu contoh dari fenomena cancel culture. Baru-baru ini juga ada salah satu kasus yang cukup viral di Indonesia, cukup banyak dibicarakan oleh eh, para pengguna sosial media. Pada saat proses promosi salah satu film berjudul Business Proposal yang dibintangi oleh Abizar, itu menuai beberapa kecaman akibat dari ucapan sang aktor tersebut. Sang aktor mengatakan bahwa fans dari K-drama merupakan fans yang fanatik. Perlu kita ketahui bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari Korean drama yang berasal dari Korea. Kata fanatik yang disampaikan oleh Abizar itu menjadi em, apa ya, menjadi stereotip yang negatif sehingga masyarakat menjadi geram akan ucapan beliau. Imbasnya bukan saja filmnya gagal di box office,
tetapi juga terdapat beberapa kecaman dari masyarakat di sosial media. Maka dari itu kita mulai membahas mengenai ujaran kebencian akan disampaikan oleh rekan saya, Hekel. Silakan, Hekel. Terima kasih Mas Yani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh fenomena ujaran kebencian. Di sini contoh kami terdapat dua, yaitu tertuju kepada Bapak Gibran dan Bapak Jokowi, di mana salah satu individu ini ingin komplain terhadap kasus penipuan ijazah, di mana ujaran ini mengandung unsur sara yang menyebabkan yang dapat menyebabkan beberapa perpecahan atau yang lain. Hingga 10 Maret 2025, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia mengklaim sudah menangani konten negatif sebanyak lebih dari 58.000. Data luar biasa ini dapat dilihat di website resmi Komdigi. Sebagai langkah tindak lanjut, Komdigi akan memperkuat sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan AI untuk mempercepat deteksi konten negatif serta meningkatkan koordinasi respon terhadap laporan masyarakat dan memastikan ruang digital terasa lebih aman. Disebut oleh Alexander Sabar selaku Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wildan. Ya, lalu dilanjut oleh saya. Hasil diskusi dari kelompok 8 adalah yang pertama itu adalah pengendalian sosial informal. Media sosial memungkinkan pengendalian sosial informal yang lebih efektif dan luas, tapi juga dapat menyebabkan penindasan kebebasan berbicara dan kreativitas. Lalu nomor 2, sanksi sosial. Sanksi sosial di media sosial dapat memiliki dampak signifikan pada individu dan kelompok, tapi juga dapat digunakan untuk mempromosikan perilaku positif dan menghukum perilaku negatif, seperti cancel culture yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu ada konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas adalah proses atau kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan sikap, perilaku, atau kepercayaan mereka agar sesuai dengan norma, nilai, dan atau aturan yang berlaku di kelompok atau masyarakat tempat mereka berada. Media sosial dapat mempengaruhi konformitas, di mana individu atau kelompok merasa terpaksa untuk mematuhi norma sosial yang dominan untuk menghindari sanksi sosial. Lalu untuk implikasi dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Asya. Baik, terima kasih Wildan. Dan selanjutnya ada implikasi kebebasan berbicara, kreativitas, dan privasi. Kebebasan berbicara yaitu pengendalian sosial di mana media sosial dapat memiliki dampak pada kebebasan berbicara karena individu atau kelompok mungkin merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka. Jadi orang tidak dapat kebebasan berpendapat serasa diawasi atau takut dikritik di media sosial. Mereka jadi malas atau takut ngomong jujur padahal itu hak mereka. Dan yang kedua ada kreativitas. Pengendalian sosial di media sosial dapat mempengaruhi kreativitas karena individu atau kelompok mungkin merasa terpaksa untuk mematuhi norma sosial yang dominan. Orang jadi nggak bebas berkreasi karena takut beda dari yang umum atau takut tidak diterima, jadi ikut-ikutan saja. Dan yang ketiga ada privasi. Pengendalian sosial di media sosial dapat memiliki dampak pada privasi, karena informasi pribadi dapat digunakan untuk mengontrol perilaku individu atau kelompok. Data pribadi yang kita bagikan bisa dimanfaatkan untuk mengatur atau mengontrol kita, jadi privasi bisa terganggu. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Wildan. Ya, terima kasih Asya. Lalu rekomendasi dari kami adalah yang pertama, penggunaan media sosial yang bijak. Individu dan kelompok harus menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua,
pengembangan norma sosial yang positif. Masyarakat harus mengembangkan norma sosial yang positif dan mendukung kebebasan berbicara, kreativitas, dan privasi. Lalu yang terakhir, pengawasan dan regulasi. Pemerintah dan lembaga lainnya harus melakukan pengawasan dan regulasi terhadap media sosial untuk memastikan bahwa pengendalian sosial dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Harusnya pemerintah datang dan hadir untuk mengatur regulasi tentang bersosial media. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan dibacakan oleh rekan saya, Ade. Oke, terima kasih Mas Wildan. Baik, maka sampailah kita pada sesi akhir dari presentasi kami dari kelompok 8 pada sore hari ini. Dari keterangan yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa cancel culture ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pengguna media sosial itu sendiri yang sudah ada di lingkungan sosial masyarakat. Dan juga tentang fenomena ujaran kebencian yang sudah menjadi isu kontemporer pada saat sekarang ini yang tidak dapat lagi dihindari. Dan dalam hal ini, pemerintah juga sudah membuat Undang-Undang ITE terkait hal tersebut dan pengendalian media sosial serta info-info di dunia maya yang sudah diatur oleh Dekominfo atau Komdiki tadi ya. Dan dalam hal ini, kita sebagai masyarakat juga sangat diharapkan untuk berperan aktif serta mengendalikan isu-isu tersebut, terutama di media sosial sendiri, seperti yang kami tampilkan di slide terakhir, seperti slide terakhir kami. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.